Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Asil dengan NIM 20 12164. Saya dari kelas PAI 5B dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai landasan pengembangan kurikulum dengan mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Nelis, MPD. Baik, mungkin langsung aja kepada pengertian landasan pengembangan kurikulum. Landasan berarti alas, dasar, atau tumpuan. Menurut Siregar dan Nara yang dikutip oleh Rahmat Roharjo, mengatakan bahwasannya landasan adalah sebuah pondasi yang diatasnya dibangun sebuah bangunan, pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan suatu kegiatan, pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji yang dipergunakan sebagai titik tolak dalam penyusun konsep, melaksanakan konsep, dan mengevaluasi konsep. Menurut Wina Mosur Ahmad, yang dimaksud dalam kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan. Sedangkan menurut Sutopo dan Wastu Sumanto mengemukakan istilah pengembangan yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara terus dilakukan. Nah, kemudian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam pandangan klasik, kurikulum dipandang sebagai rencana pembelajaran di suatu sekolah atau madrasah. Pelajaran-pelajaran apa yang harus ditempuh di sekolah atau madrasah, itulah kurikulum. Sementara dalam pandangan modern, kurikulum lebih dianggap sebagai pengalaman atau sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum dengan tetap mempertimbangkan landasan filosofi, landasan yuridis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa ahli berpendapat mengenai landasan kurikulum, diantaranya Omar M. Al-Taumi yang dikutip oleh Muhammad Zain menyatakan bahwasannya dasar pengembangan kurikulum menjadi 4, yaitu dasar agama, psikologis, falsafah, dan sosial. Sementara menurut S. Nasution yang dikutip oleh Ahmad Janan menyatakan bahwasannya pengembangan kurikulum menjadi 4 asas, yaitu asas filosofis, asas sosiologis, asas psikologis, dan asas organisatoris. Langsung aja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai landasan filosofis. Landasan filsafat dimaksudkan karena pentingnya filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dengan peserta didik demi mencapai tujuan pendidikan. Nah, istilah filsafat berasal dari kata philen yang berarti cinta atau suka sekali akan sesuatu. Kata sophia berarti kebajikan atau kebijaksanaan. Nah, dengan demikian jelas bahwa orang yang mempelajari filsafat diharapkan akan menjadi orang yang bijaksana dalam tingkah laku dan perbuatannya. Filsafat sebagai pengetahuan yang mengadakan tinjauan dan mempelajari objeknya dari sudut hakikat ini berhadapan dengan beberapa problema, yaitu yang pertama ada realita. Realita atau kenyataan yang selanjutnya menjurus kepada kebenaran. Nah, kebenaran itu akan timbul apabila orang telah dapat menarik kesimpulan bahwasannya pengetahuan yang dimiliki telah nyata. Realita atau kenyataan ini dipelajari oleh metafisika. Yang kedua ada pengetahuan, yaitu yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, cara memperoleh dan menangkap pengetahuan itu, dan jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan ini dipengaruhi oleh epistemologi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada nilai. Nilai merupakan hal yang dipelajari oleh cabang filsafat yang disebut dengan aksiologi. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya antara lain adalah nilai-nilai yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya. Dari kutipan di atas, dapat dipahami bahwasannya filsafat berbeda dengan cabang pengetahuan lainnya.
Perbedaannya adalah filsafat berupaya menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan secara komprehensif tentang alam semesta dan kedudukan manusia di dalamnya. Selanjutnya yaitu landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Keberadaan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yaitu sebagai faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum. Menurut Nana Chaudhry Sukmadinatan, landasan psikologis ini sangat diperlukan dalam merumuskan semua unsur kurikulum, baik perumusan tujuan, materi, strategi pembelajaran, maupun teknik-teknik penilaiannya. Nah, menurut S. Nasution, landasan psikologis ini dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan, terutama dalam seleksi dan organisasi bahan pelajaran, menentukan kegiatan bekas yang paling serasi, dan merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai. Menurut kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya landasan psikologis ini dalam hal pengembangan kurikulum dapat memberikan acuan dan merumuskan keempat unsur kurikulum. Akan tetapi, keempat unsur tersebut yang paling pokok adalah pemilihan dan penentuan bahan atau materi pembelajaran dan strategi pembelajaran. Pemilihan dan penentuan materi pembelajaran haruslah sesuai dengan taraf dalam upaya membantu perkembangan dirinya. Menurut Nana Sujana, setidaknya ada dua cabang psikologi yang sangat penting sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu ada psikologi perkembangan dan juga psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah bagian dari psikologi yang mempelajari perkembangan manusia sejak manusia diciptakan sampai meninggal dunia. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, kemudian landasan yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologi sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kini banyak didasari oleh penemuan dan hasil pemikiran para filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, Archimedes, dan lain-lain. Seiring dengan banyaknya penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan lainnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut berpengaruh pula terhadap pendidikan. Perkembangan teknologi industri mempunyai hubungan timbal balik dengan pendidikan. Industri dengan teknologi maju memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan dan sekaligus menuntut sumber daya manusia yang handal untuk mengaplikasikannya. Kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan dari penggunaan alat-alat hasil industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan peralatan lainnya. Penggunaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan, apalagi di saat perkembangan produk teknologi komunikasi yang semakin canggih, menuntut pengetahuan dan keterampilan secara kecakapan yang memadai dari para guru dan pelaksana program pendidikan lainnya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima atau yang terakhir adalah landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan organisasi dan pendekatan kurikulum. Studi tentang kurikulum sering mempertanyakan tentang jenis organisasi atau pendekatan apa yang dipergunakan dalam pembahasan atau penyusunan kurikulum tersebut. Penggunaan suatu jenis pendekatan pada umumnya menemukan bentuk dan pola yang dipergunakan oleh kurikulum tersebut. Dilihat dari organisasinya ada 3 kemungkinan tipe atau bentuk kurikulum.
Yang pertama ada kurikulum subjek matter atau supported subject. Organisasi ini bertitik tolak dari mata pelajaran atau disebut juga pendekatan mata pelajaran seperti geografi, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, aljabar, menyanyi, dan sebagainya. Setiap mata pelajaran masing-masing berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Bahkan ada kecenderungan di mana setiap mata pelajaran menganggap dirinya yang paling penting. Itu sebabnya pola kurikulumnya merupakan kurikulum yang terpisah-pisah. Kemudian yang kedua ada kurikulum korelasi. Kurikulum korelasi yang dimaksud adalah menghubungkan mata-mata pelajaran yang sejenis atau mata-mata pelajaran yang memiliki ciri-ciri yang sama, dipadukan menjadi suatu bidang studi atau broad field. Contohnya, mata pelajaran biologi, kimia, fisika, astronomi dipadukan atau dikorelasikan menjadi bidang studi IPA. Pendekatan dalam bentuk atau pola kurikulum ini menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner terdiri dari 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan struktural, pendekatan fungsional, dan pendekatan daerah atau interfield. Pendekatan struktural bertitik tolak dari suatu struktur tertentu. Yang dimaksud struktur adalah suatu disiplin ilmu, geografi, sejarah, ekonomi, dan lain-lain. Misalnya suatu topik dari ilmu bumi, kemudian dipelajari disiplin-disiplin ilmu lainnya, ekonomi, sejarah, politik, antropologi. Disiplin-disiplin ilmu yang dipelajari berada dalam suatu bidang studi yang sama, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Contohnya pendekatan struktural IPS. Kemudian yang terakhir ada kurikulum integrasi atau terpadu. Dalam bentuk kurikulum ini tidak lagi mengenal mata pelajaran dan tidak lagi mengenal bidang studi. Artinya, mata pelajaran dan semua bidang studi terintegrasikan dalam bentuk masalah atau unit. Batas-batas antara semua mata-mata pelajaran dan batas-batas bidang studi tidak kelihatan lagi. Jadi semua mata pelajaran telah menjadi suatu kesatuan yang bulat. Pendekatan dalam bentuk kurikulum ini menggunakan pendekatan terpadu atau pendekatan tematik. Pendekatan terpadu bertitik tolak dari suatu keseluruhan atau suatu kesatuan yang bermakna dan berstruktur. Bermakna artinya bahwasannya setiap keseluruhan itu memiliki makna atau faedah tertentu. Keseluruhan bukanlah penjumlahan dari bagian-bagian, melainkan suatu totalitas yang memiliki maknanya sendiri. Tinjauan ini berasumsi bahwasannya setiap bagian yang ada dalam keseluruhan itu berada dan berfungsi dalam suatu struktur tertentu. Baik, mungkin itu saja apa yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.